Gerobaknya sudah siap. Baiklah, baiklah. Itu saudari Chong. Iya, akan kusuruh dia masuk. Baiklah. Cepat masuk. Baik. Apa sudah siap? Sudah. Mungkin kita harus tunggu hujan berhenti. Tidak ada orang keluar saat hujan. Iya. Pasti aman. Dia benar. Kau tidak apa-apa? Ay, punggungku sakit. Lupakan saja. Ayo. Di sini, ini agak dingin. Kau sudah bekerja semalaman. Makanlah, lalu langsung tidur. Baik. Saudara Lin kembali. Hei, Ada apa? petugas sensus sudah sampai di desa adikku. Berarti mereka akan segera kemari. Mereka sebenarnya tidak melakukan sensus. Mereka hanya menggeledah rumah orang. Bahkan mereka menggeledah kandang ayam dan sapi. Hei, petugas sensus bernama Liu bilang, pemerintah memanfaatkan sensus untuk menyaring orang percaya. Kalau begitu, kita harus sembunyikan saudari Zong. Bu, lihat ke sekitar. Di mana kita sembunyikan dia? Sepertinya aku punya ide. Di luar dingin sekali. Apa kau akan baik-baik saja? Tidak apa. Ini lebih baik dibanding penjara. Orang-orang yang diburu PKT tidak punya tempat tujuan. Serahkan padaku. Hei, mereka sudah dekat. Jika kau tidak terlalu dibutuhkan di gereja, jangan kemana-mana. Sembunyilah di sini beberapa hari. Tidak bisa begitu. Para petobat baru perlu penyiraman dan aku harus berkumpul dengan mereka. Aku akan pergi sebelum fajar dan kembali setelah gelap. Baiklah.
Naga merah yang sangat besar menganiaya Tuhan dan merupakan musuh Tuhan. Jadi, di negeri ini, orang-orang yang percaya kepada Tuhan menjadi sasaran penghinaan dan penganiayaan. Karena pekerjaan itu dilakukan di negeri yang menentang Tuhan, semua pekerjaannya menemui rintangan yang sangat besar. Dan banyak dari firman-Nya tidak dapat diselesaikan di saat yang tepat. Oleh karena itu, orang-orang dimurnikan oleh karena firman Tuhan. Ini juga merupakan suatu unsur penderitaan. Sangat sulit bagi Tuhan untuk melaksanakan pekerjaannya di negeri naga merah yang sangat besar. Tetapi melalui kesulitan itu, Tuhan melakukan tahap pekerjaannya untuk menyatakan hikmat dan perbuatannya yang menakjubkan. Tuhan memakai kesempatan ini untuk menyempurnakan sekelompok orang ini. Engkau harus tahu bahwa kesaksian mengenai kalahnya iblis olehku terletak dalam kesetiaan dan ketaatan manusia. Begitu juga kesaksian mengenai tuntasnya penaklukanku terhadap manusia. Tugas dalam imanmu kepadaku adalah memberikan kesaksian tentangku, setia padaku dan bukan yang lain, dan taat sampai akhir. Aku merasa lebih tahu daripada yang lain, tapi aku salah. Aku tidak mengerti. Aku masih belajar. Tunggu. Aku butuh istirahat untuk mengatur napas. Kita baru berjalan beberapa kilometer, dan kau butuh istirahat? Oh ya, aku tidak sebanding denganmu. Kau sudah seminggu tidur di tumpukan jerami dingin. Tidak mungkin aku bisa melakukan itu. Kau terlalu memedulikan dagingmu dan belum sungguh menderita. Bagaimana bisa kau jalankan tugas dengan baik tanpa menderita? Kau saja dahulu. Permisi, tunggu sebentar. Perhatian para penduduk desa. Pemerintah sudah mengumumkan. Ya, jika ada yang lihat orang asing berkhotbah atau mengadakan pertemuan ilegal, ya, harus segera melapor aparat desa. Segera beritahu aparat desa. Ya. Hei, Tuan Lee. Kudengar Nyonya Chen yang tinggal di seberangmu itu adalah orang percaya. Apa kau tahu itu? Bukankah ada orang asing yang baru datang ke rumahnya? Siapapun yang mengunjungi mereka, bukan urusanku. Aku hanya mengikuti himbauan pemerintah. Ada hadiah bagi yang melaporkan orang percaya. 5.000 yuan jika melaporkan seorang pemimpin gereja. 5.000. Mereka tidak melakukan kejahatan. Jika kita laporkan dan mereka masuk penjara, berarti kita merusak keluarga mereka. Kalau begitu kita yang jahat. Karma itu ada. Apa kau anjing pelacak PKT yang baru? Jika kau perlu pekerjaan, beri makan babi. Lebih baik daripada kau mengotori tanganmu dengan uang itu. Benar. Ada kesempatan untuk dapat uang, tapi kalian terlalu keras kepala untuk mengambilnya.
Kristus akhir zaman membawa kehidupan dan membawa jalan kebenaran yang abadi dan tidak berkesudahan. Kebenaran ini adalah jalan agar manusia memperoleh kehidupan dan satu-satunya jalan untuk manusia mengenal Tuhan dan berkenan di hadapannya. Apabila engkau tidak mencari jalan kehidupan yang disediakan Kristus akhir zaman, engkau tidak akan pernah memperoleh perkenanan Yesus dan tidak akan pernah memenuhi syarat untuk masuk gerbang kerajaan surga. Ketuk terus. Ya, Polisi bentar. Jangan panik. Udah bawa tanah di bukit belakang. Iya, sebentar. Minggir, 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 minggir. Kalian sedang apa? Ada yang melaporkan pertemuan ilegal. Pertemuan apa? Geledah tempat ini. Tidak ada orang di sini, Pak. Tidak ada orang di sini, Pak. Hampir saja. Ya, Kenapa? punggungmu sakit lagi. Sebaiknya kau ke rumah sakit. Tidak, ini tidak parah. Aku hanya butuh koyo obat. Dengan sakit punggungmu, kau perlu istirahat lebih. Dia benar. Aku tidak bisa biarkan ini mengganggu tugasku. Kalian baik-baik saja? Tidak apa. Polisi sudah pergi. Tetapi informan PKT masih berkeliaran. Sebaiknya kalian tunggu hingga gelap. Akan lebih aman. Ya, Baiklah. aku akan memeriksa sekitar. Hati-hati. Ayo. Duduklah. Ya. Kita berisiko di penjara tiap mengadakan pertemuan. Kapan ini akan berakhir? Dengan mengalami ujian dan kesengsaraan ini dalam iman kita, Tuhan mengizinkan kita untuk belajar. Belajar. Benarkah pelajaran apa yang harus kita pelajari? Benar. Dengar, tanpa PKT menganiaya dan berusaha menangkap kita, apa kita bisa melihat wajah jahat iblis? Apa kita bisa paham kenapa dunia begitu kejam dan gelap? Kurasa tidak. Jika tidak bisa lihat iblis yang asli, kita akan tertipu oleh PKT seperti orang-orang kafir dan menyanyikan puji-pujiannya. Lalu, bagaimana kita bisa meninggalkan iblis dan tunduk kepada Tuhan? Dia benar sekali. Iya. Benar. Dengan ditangkap dan dianiaya PKT, membuat kita melihat betapa jahat dan kejamnya mereka, bahwa mereka itu iblis. Membuat kita melihat bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita, dan hanya Kristuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Lalu, kita punya iman untuk ikut Tuhan dan menempuh jalan hidup yang benar. Bukankah itu berkat dari Tuhan? Iya, benar. Benar. Lewat penganiayaan ini, kita masih berkumpul bersama dan melakukan tugas kita. Mereka memburu kita dan kita selalu terancam, tetapi Tuhan melindungi kita dengan luar biasa. Dan memakai firman-Nya untuk membimbing kita agar iman kita padanya makin kuat. Ujian dan kesengsaraan ini memperkuat keinginan kita dan memberi tekad untuk menanggung penderitaan. Kita sadar betapa indahnya Tuhan dan akhirnya kita mampu mengasihi dan jadi kesaksian bagi Tuhan. Lalu kita bisa menuai hasilnya, bukan? Iya. Iya.
Bisakah kita dapat berkat Tuhan saat semua aman dan nyaman? Tidak. Alkitab berkata, kemakmuran orang bebal akan membinasakan mereka. Sebelumnya, kita hidup untuk kenyamanan daging dan menikmati anugerah serta berkat Tuhan. Tetapi akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Kini kita mengalami pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Dan Tuhan mengatur begitu banyak ujian untuk kita jalani. Kita telah mulai memahami kebenaran dan kita semua memperoleh sesuatu. Tuhan sungguh menyayangi kita. Benar. Tuhan mentahirkan dan menyempurnakan kita lewat ujian dan kesengsaraan ini. Pekerjaannya sangat nyata. Syukur kepada Tuhan. Tuhan. Sudahkah kau sekalian memahami pekerjaan apa yang akan Tuhan lakukan dalam bisnis kelompok orang ini? Lebih mengandalkan Tuhan dan bekerja sama dengannya, kita akan lihat tuntunannya. Syukur kepada Aku setuju. Benar, begitu. Makanan siap. Baiklah. Kau tidak apa-apa? Punggungmu semakin memburuk. Kau harus ke rumah sakit. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ada hernia di bantalan lumbar 4 dan 5. Ini tampaknya buruk. Apa itu serius? Sangat serius. Kau harus segera dirawat. Kita akan mulai terapi dan lihat hasilnya. Tidurlah di ranjang keras. Jangan angkat benda berat dan jangan kelelahan. Jauhi tempat lembab atau dingin. Jika sampai memburuk dan menekan syaraf, kau bisa lumpuh. Suster, bagaimana keadaan pasien di kamar 3? Oh, bagus. Ya, pasien selanjutnya. Bukankah dokter bilang ada cara lain? Jangan menangis, sayang. Pasti akan selamat. Sementara menjalani ujian, wajar jika manusia merasa lemah atau memiliki kenegatifan dalam diri mereka, atau kurang memiliki kejelasan tentang kehendak Tuhan atau jalan penerapan mereka. Namun dalam hal apapun, engkau harus memiliki iman dalam pekerjaan Tuhan. Dan seperti Ayub, jangan menyangkal Tuhan. Walaupun Ayub lemah dan mengutuki hari kelahirannya sendiri, dia tidak menyangkal bahwa segala sesuatu dalam hidup manusia dikaruniakan oleh Yahweh. Dan Yahweh lah juga yang bisa mengambil semuanya itu. Bagaimanapun dia diuji, dia mempertahankan keyakinan ini. Dalam pengalamanmu, pemurnian apapun yang engkau alami melalui firman Tuhan, yang Tuhan kehendaki dari manusia, singkatnya adalah iman dan kasih mereka kepadanya. Yang dia sempurnakan dengan melakukan cara ini adalah iman, kasih, dan aspirasi manusia. Tuhan melakukan pekerjaan penyempurnaan pada manusia, dan mereka tidak bisa melihatnya atau merasakannya. Di situasi inilah imanmu dibutuhkan. Iman manusia dibutuhkan saat sesuatu tidak bisa dilihat mata telanjang.
dan imanmu dibutuhkan saat engkau tidak bisa melepas gagasanmu sendiri. Saat engkau tidak memiliki kejelasan tentang pekerjaan Tuhan, engkau harus memiliki iman dan engkau harus berdiri teguh dan menjadi saksi. Saat Ayub mencapai titik ini, Tuhan menampakkan diri padanya dan bicara padanya. Artinya, hanya dari dalam imanmu engkau akan bisa melihat Tuhan, dan saat engkau beriman, Tuhan akan menyempurnakanmu. Tanpa iman, Dia tidak bisa melakukan ini. Hai, Saudari Liu. Apa kakakku sudah kembali? Dia di dalam. Apa kata dokter? Ya, dokter bilang. Hei. Chang Yu? Iya. Hei, sudah lebih baik? Jauh lebih baik. Sudah pakai koyo obat? Belum. Jadi, apa pendapatmu soal yang dokter katakan? Aku tidak pernah berpikir itu hal yang perlu dicemaskan. Aku hanya pakai salep dan istirahat beberapa hari. Kupikir Tuhan akan melindungiku karena aku berkorban untuknya. Aku tidak pernah mengira akan seserius ini. Apa yang dokter katakan agak membuatku takut. Bagaimana jika akhirnya aku lumpuh? Bagaimana aku melakukan tugasku? 2 hari ini, aku berdoa pada Tuhan, memohonnya melindungi dan menyembuhkanku. Aku juga membaca firman Tuhan, dan kini aku mengerti kehendaknya. Tuhan sedang mengujiku, menyempurnakan iman dan pengabdianku. Syukur kepada Tuhan. Biar aku saja. Ketika Ayub melewati ujiannya, dia kehilangan semua kekayaannya dan bisul tumbuh di sekujur tubuhnya. Dia sangat kesakitan, tetapi tidak pernah mengeluh. Dia justru memuji nama Tuhan. Itu baru kesaksian nyata. Aku sudah mengorbankan diri untuk Tuhan dan dianiaya oleh PKT. Dan Tuhan memimpinku melewati semuanya. Penderitaan kecil ini bukan apa-apa dan aku harus menjadi kesaksian bagi Tuhan. Imanmu sangat kuat. Aku mengagumimu. Kenapa aku tidak bisa melewati ujian dan pemurnian? Apa tingkat pertumbuhanku terlalu rendah? Tuhan memutuskan kapan semua terjadi. Jika kau sungguh percaya padanya, Dia akan segera mengujimu. Tuhan memakai penyakit untuk menguji dan menyempurnakan kita. Itulah kasih Tuhan. Iya, syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Ayo, kita tempel koyo di punggungmu. Hei, kenapa kau tidak istirahat lebih lama? Kau bisa lakukan tugasmu saat kondisimu membaik. 1 atau 2 hari istirahat tidak akan ada bedanya. Di pertemuan, aku tidak akan angkat barang berat atau apapun. Aku menjalani perawatan rutin. Aku akan segera membaik. Aku tidak boleh biarkan masalah kecil ini mengganggu tugasku. Bagaimana kalau kau pergi ke 2 tempat pertemuan terdekat dari rumah saja? Aku akan memilah tempat lainnya bersama para diaken. Baiklah. Baiklah. Bagus. Ayo. Pelan-pelan. Hati-hati dengan tangganya. Sakit? Sedikit lagi. Santai saja. Iya. Lebih baik menjalani perawatan traksi ini tanpa gangguan. Jika tidak, hasilnya tidak akan maksimal. Jangan terlalu lelah dan pastikan kau banyak istirahat. Baik. Ya, terima kasih. Dengan senang hati. Tidak apa-apa kan?
Aku merasa tercerahkan setelah persekutuan. Ada pertanyaan lain? Tidak. Tidak. Kalau begitu kita tutup persekutuan ini. Baik. Aku akan periksa di luar. Ya, baiklah. Kok tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku hanya terlalu lama duduk. Ayo pergi. Baik, aku harus pergi sekarang. Baiklah. Sampai jumpa, Lin Lin. Hai, ada apa dengan Lin Lin? Sepertinya dia sedang sedih. Iya, dia selalu main game di ponselnya, jadi kumarahi dia pagi ini. Ibumu memarahimu ya? Apa yang kau pikirkan? Aku tahu game itu tidak baik. Bisa mengganggu belajar, terutama membaca firman Tuhan. Hanya saja aku suka memainkannya. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan buruk ini? Katakan, apa bermain game membuatmu memperoleh kebenaran dan hidup dalam imanmu? Aku begitu sibuk dengan game dan menghabiskan seluruh waktuku memainkannya. Bermain game itu sama sekali tidak berguna. Tetapi aku tidak bisa berubah. Aku harus bagaimana? Kita tidak bisa berubah sendiri. Kau harus mengandalkan Tuhan. Teruslah berdoa kepada Tuhan tentang itu. Saat kau merasa bersalah setelah bermain game, berdoalah kepada Tuhan agar Dia bisa membantu menghilangkan kebiasaan burukmu ini. Tetapi aku sudah berdoa dan tidak ada hasilnya. Jangan hanya berdoa dan berkata-kata, sekedarnya saja. Kau harus berdoa sepenuh hati. Berdoa kepada Tuhan dengan hati yang penuh kesungguhan. Setelah beberapa kali berdoa, kau akan lihat yang bisa Tuhan lakukan. Dan maukah kau tunduk jika Tuhan mendisiplinkanmu? Ya, aku mau. Aku tidak akan mengeluh. Bagus, jika kau mengandalkan Tuhan dalam hal ini, ku jamin kau akan berhasil. Silahkan minum. Terima kasih. Lin Lin, kita harus yakin dalam hal ini. Kau harus baik ya. Kau tidak apa-apa. Bu, biar ku antar dia. Berhati-hatilah di luar sana. Tentu. Ayo, hati-hati. Sudah merasa lebih baik? Sedikit. Nyonya Wang, kau ada janji ke rumah sakit juga? Iya, hanya menebus beberapa obat. Bagaimana punggungmu? Sudah lebih baik? Aku baru perawatan traksi, jadi agak membaik. Hei, boleh ku tanya sesuatu? Bagaimana kabar putrimu Zengmin? Beberapa hari ini, dia tidak begitu baik. Katanya dia terlalu fokus pada ketenaran dan keuntungan dan rakus akan berkat dari status. Dia digantikan karena tidak bertugas dengan baik. Dia merasa tidak bisa diselamatkan lagi, sehingga dia merasa sedih. Aku akan menemuinya sore ini. Baiklah, sebaiknya aku pergi. Baiklah. Iya. Rumah mereka jauh sekali. Bagaimana dengan punggungmu?
Tidak apa-apa. Aku sudah baca firman Tuhan dan merasa agak lebih baik. Semua yang Tuhan lakukan benar. Aku tidak pantas, maka aku digantikan. Apapun keadaan atau masalah yang kau hadapi, selama kau berdoa pada Tuhan dan membaca firman-Nya, kau akan memahami kehendak-Nya dan tidak salah paham dengannya. Iya. Terima kasih. Lihat aku. 3 tahun lalu, aku seorang pemimpin gereja. Namun aku juga digantikan karena mengejar ketenaran dan keuntungan, berkhotbah untuk pamer, dan menempuh jalan antikristus. Setelah digantikan, aku merasa sangat sedih. Aku merenung dan menyadari betapa congkaknya diriku. Ada banyak sekali keinginan liar dalam tugasku. Aku ingin semua orang mengagumi dan memujaku. Dan aku selalu berkhotbah untuk pamer. Aku menentang Tuhan dan bersaing dengannya untuk mengendalikan orang. Aku paham. Aku melakukan banyak kejahatan hingga menyinggung watak Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menyelamatkanku? Saat itu, aku sama sekali tidak memahami Tuhan. Namun akhirnya, membaca firman Tuhan membuatku paham. Dia mengungkapkan dan mendisiplinkanku agar aku sadar dan bertobat. Ini cara Tuhan menyelamatkanku. Iya. Saat itu, ku baca beberapa firman Tuhan yang bagiku sangat mencerahkan. Mari kita baca. Baiklah. Iya. Dalam hidupnya, jika manusia ingin ditahirkan dan mencapai perubahan dalam wataknya, jika ia ingin menjalani kehidupan yang bermakna dan memenuhi kewajibannya sebagai makhluk ciptaan, ia harus terima hajaran dan penghakiman Tuhan dan tidak membiarkan disiplin dan pukulan Tuhan menjauh darinya. Dengan demikian, ia dapat membebaskan diri dari manipulasi dan pengaruh iblis dan hidup dalam terang Tuhan. Ketahuilah bahwa hajaran dan penghakiman Tuhan adalah terang, terang keselamatan manusia, dan tidak ada berkat, kasih karunia, atau perlindungan yang lebih baik bagi manusia. Manusia hidup di bawah pengaruh iblis dan berada di dalam daging. Jika tidak ditahirkan dan menerima perlindungan Tuhan, manusia akan jadi makin bejat. Jika ingin mengasihi Tuhan, ia harus ditahirkan dan diselamatkan. Amin. Amin. Hai, syukur kepada Tuhan. Aku sangat terharu saat membaca ini. Jika Tuhan tidak mendisiplinkan dan menggantikanku dalam tugas itu, aku pasti akan tetap terlalu congkak dan sombong untuk merenungkan diriku. Apalagi melihat bahaya yang kuhadapi. Aku pasti tetap mengejar ketenaran dan keuntungan serta menempuh jalan antikristus. Akhirnya, Tuhan akan menyingkirkanku. Iya. Hajaran penghakiman, ujian, dan pemurnian Tuhan adalah perlindungan terbaik bagi kita. Itu kasih paling sejati. Persekutuanmu telah mencerahkan hatiku. Menurutku kau benar. Jika tidak diganti, aku tidak akan merenung atau mengenal diri sendiri. Aku sungguh merasakan kasih Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kenapa kau pulang begitu larut? Kami berbincang panjang. Ayo, cepat masuk. Baiklah. Hati-hati. Sebentar lagi, ku beri kau kompres hangat, ya? Baiklah. Kau harus makan. Sebentar lagi kau harus ke rumah sakit. Baiklah. Baru saja aku bertemu dengan saudara Chang. Katanya penatua Sun tahu bahwa dia dan istrinya mempelajari pekerjaan Tuhan, lalu datang untuk mengganggu mereka.
Dia tidak terlihat baik. Aku harus segera menemui dia. Mungkin aku tidak perlu ke rumah sakit hari ini. Namun bagaimana dengan punggungmu? Tidak apa, 1 hari tidak akan berdampak. Baiklah, aku ikut denganmu. Baik. Kita makan dahulu. Firman Tuhan yang Maha Kuasa menjelaskan mengapa Tuhan datang pada akhir zaman untuk mengungkap kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakimannya. Baik. Mari kita baca. Baik. Tidak apa. Meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, Ia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia. Dia tidak melepaskan manusia dari wataknya yang rusak. Menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis tidak hanya membuat Yesus harus menanggung dosa manusia sebagai korban penghapus dosa, tetapi juga membuat Tuhan wajib melakukan pekerjaan yang lebih besar untuk melepaskan manusia dari wataknya yang telah dirusak iblis. Benar sekali. Syukur kepada Tuhan Yesus hanya melakukan pekerjaan penebusan bagi umat manusia agar manusia tidak dirusak oleh iblis. Tidak apa-apa kan? Punggungmu sedang sakit, hati-hati. Pelan-pelan. Hati-hati. Punggungmu kondisinya makin memburuk. Sepertinya pengobatannya tidak berhasil dan harus segera dioperasi. Jika tidak, kau akan benar-benar lumpuh. Apa operasinya akan berhasil? Aku tidak bisa menjanjikan, namun kami akan lakukan yang terbaik. Bagaimana jika aku benar-benar lumpuh? Apakah hidupku akan berakhir? Aku tahu kau bertekad untuk percaya kepada Tuhan. Aku ingin bercerai. Aku tidak mau terlibat dalam apapun yang kau yakini. Kau boleh masuk surga. Dan aku ke neraka. Tidak mau bicara ya? Ku hajar kau. Ayo kemari.
Kemari, brengsek! Siapa pemimpin gerejamu? Di mana semua uang gereja disembunyikan? Ayo, pukuli dia lagi. Dengan sakit punggungmu, kau perlu istirahat lebih. Dia benar. Aku tidak bisa biarkan ini mengganggu tugasku. Aku sudah sangat menderita karena mengorbankan diri untuk Tuhan. Kenapa Dia tidak menyembuhkanku? Pelan-pelan. Ini. Yang bisa menghadapi ujian adalah orang yang punya tingkat pertumbuhan. Tuhan menguji manusia hanya untuk menyempurnakan mereka. Kau mengorbankan diri untuk Tuhan. Kau seorang pemimpin gereja. Menurutku ujian ini adalah berkat Tuhan bagimu. Tingkat pertumbuhanku juga rendah. Aku sering merasa lemah melewati ini. Terkadang aku bahkan mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Aku merasa sangat malu. Ujian membuat semua orang lemah. Namun dengan kasih dan berkat Tuhan, kau akan bisa melewatinya. Aku harus terus membaca firman Tuhan dan mencari kebenaran. Bantu aku bangun. Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya agar aku dapat menyembuhkan mereka. Begitu banyak orang percaya hanya agar aku dapat menggunakan kuasaku untuk mengusir roh-roh najis dari tubuh mereka. Dan begitu banyak orang percaya kepadaku hanya supaya mereka dapat menerima damai dan sukacita dariku. Begitu banyak orang percaya hanya untuk menuntut lebih banyak kekayaan materi dariku. Begitu banyak orang percaya hanya untuk menjalani hidup ini dengan damai serta aman dan selamat di dunia mendatang. Begitu banyak orang percaya kepadaku untuk menghindari penderitaan neraka dan menerima berkat-berkat surga. Begitu banyak orang percaya hanya demi kenyamanan sesaat, tetapi tidak mengharapkan apapun dari dunia yang akan datang. Saat kujatuhkan murkaku pada manusia dan mengambil semua sukacita dan damai yang pernah mereka miliki, manusia menjadi bimbang. Saat aku memberi kepada manusia penderitaan neraka dan menarik kembali berkat-berkat surga, rasa malu manusia berubah jadi amarah. Saat manusia memintaku menyembuhkan mereka, aku tidak memedulikan dan merasakan kebencian pada mereka. Manusia meninggalkanku untuk cari cara pengobatan lewat dukun dan ilmu sihir. Saat aku mengambil semua yang telah manusia tuntut dariku, semua orang menghilang tanpa jejak.
Maka bagiku manusia beriman padaku karena aku memberi terlalu banyak kasih karunia. Dan ada terlalu banyak yang bisa didapatkan. Hubungan manusia dengan Tuhan semata-mata demi kepentingan diri sendiri. Ini adalah hubungan antara penerima dan pemberi berkat. Singkatnya, ini seperti hubungan antara karyawan dan majikan. Karyawan bekerja hanya untuk memperoleh imbalan yang diberikan oleh majikan. Dalam hubungan semacam ini, tidak ada kasih sayang, hanya ada kesepakatan. Tidak ada rasa mencintai dan dicintai, hanya ada derma dan belas kasihan. Tidak ada pengertian, hanya ada kegeraman terpendam dan tipu daya. Tidak ada keintiman, hanya ada jurang yang tidak terjembatani. Nah, pasang dahulu penyangga punggungmu. Sedikit lagi. Hati-hati. Sudah? Iya. Apa kau merasa lebih baik? Sedikit. Duduklah. Kalian sangat sibuk, tetapi masih menjengukku. Aku sungguh berutang banyak pada Tuhan. Kemarin, aku membaca satu firman Tuhan. Ada satu kalimat di mana Tuhan berkata, "Begitu banyak orang percaya kepadaku, hanya agar aku dapat menyembuhkan mereka." Ini sangat menggambarkan keadaanku. Aku sangat malu. Bagaimana aku bisa menghadap Tuhan? Tuhan memakai penyakit ini untuk mengujiku. Dan semua kerusakanku terungkap. Aku tidak pernah mengkhianati Tuhan saat di penjara. Jadi tidak kusangka saat kondisi ini jadi sangat buruk, aku akan salah paham dan menyalahkan Tuhan, serta berpikir, selama ini aku berkorban untuk Tuhan. Lalu kenapa punggungku tidak membaik? Jika aku lumpuh, bukankah aku jadi orang cacat? Bagaimana aku bisa bertahan hidup? Siapa yang akan merawatku? Pemikiran ini membuatku merasa sakit dan dalam kegelapan. Iya. Setelah beberapa hari berdoa dan membaca firman Tuhan, aku sadar. Caraku berkorban untuk Tuhan telah ternoda. Iya. Aku menderita hanya agar dapat berkat. Aku bersepakat dengan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Bagaimana bisa aku meminta balasan darinya? Iya. Aku sangat egois dan kejam. Aku mengeluh dan menyalahkan Tuhan saat ujian ini datang. Itu bukanlah ketaatan sejati. Benar. Penyakit ini telah benar-benar mengungkapkanku. Sungguh ujian dan pemurnian yang hebat. Iya. Ini benar-benar kasih Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Dengan menjalani penghakiman dan hajaran Tuhan, kerusakan kita bisa benar-benar ditahirkan. Tuhan bekerja dengan sangat praktis.
Ada satu bagian yang sangat menggambarkan keadaanku. Mari kita baca. Baik. 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 Dalam kepercayaan pada Tuhan, yang orang cari adalah mendapat berkat di masa depan. Inilah tujuan dalam iman mereka. Semua orang memiliki niat dan harapan ini. Walaupun demikian, kerusakan di dalam natur manusia harus diselesaikan melalui ujian. Dalam aspek mana saja engkau tidak lulus, dalam aspek itulah engkau harus dimurnikan. Ini adalah pengaturan Tuhan. Tuhan menciptakan lingkungan untukmu yang memaksamu dimurnikan di sana untuk mengetahui kerusakanmu sendiri. Akhirnya engkau mencapai titik di mana engkau lebih suka mati dan meninggalkan rencana dan keinginanmu dan tunduk pada kedaulatan dan pengaturan Tuhan. Jadi, jika orang tidak mengalami beberapa tahun pemurnian atau menanggung tingkat penderitaan tertentu, mereka tidak akan dapat menyingkirkan ikatan kerusakan daging dalam pikiran dan hati mereka. Dalam aspek mana saja engkau masih tunduk pada perbudakan iblis, dalam aspek mana saja engkau masih memiliki keinginan dan tuntutanmu sendiri, dalam aspek inilah engkau harus menderita. Hanya dalam penderitaan, pelajaran dapat dimengerti, yang berarti orang bisa dapat kebenaran dan mengerti kehendak Tuhan. Sebenarnya, banyak kebenaran dipahami selama pengalaman ujian yang menyakitkan. Tidak ada orang yang dapat memahami kehendak Tuhan, mengakui kemahakuasaan dan hikmat-Nya, atau menghargai watak-Nya yang benar saat hidup di lingkungan yang nyaman dan mudah atau saat keadaan baik. Itu tidak mungkin. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Jika tidak diuji dan dimurnikan melalui penyakit ini, aku tidak akan tahu imanku telah ternoda atau bahwa motivasiku adalah berkat. Iya. Kini aku menghargai betapa berartinya dihakimi, dihajar, diuji, dan dimurnikan. Syukur kepada Tuhan. Aku harus mulai hidup sesuai kehendak Tuhan. Entah punggungku membaik atau tidak, aku akan selalu tunduk pada aturan dan pengaturan Tuhan. Aku akan mengasihi dan menaati Tuhan tiap hari di sisa hidupku. Penderitaan apapun sepadan untuk mengasihi dan memuaskan Tuhan. Semua itu bermakna. Amin. Meskipun lumpuh, aku akan tetap berusaha mengasihi dan memuaskan Tuhan. Mempermalukan iblis. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Sebesar apapun penderitaan kita dalam ujian dan kesengsaraan, jika kita sungguh bertobat dan berubah, maka ini adalah berkat Tuhan. Saudari Chong, kau sangat diberkati. Kau telah berdoa kepada Tuhan sepanjang sakitmu, terus membaca firman-Nya dan menerima bimbingannya. Kini kau telah menuai sukacita dan kedamaian, serta memberi pujian sejati bagi Tuhan. Kau berada di jalan menuju keselamatan penuh dan telah disempurnakan. Syukur kepada Tuhan untuk itu. Syukur kepada Tuhan. Kau sangat diberkati. Menguji dan memurnikanmu dengan cara ini untuk dapat menyempurnakanmu. Tuhan pasti sangat mengasihimu. Aku sangat iri. Kapan Tuhan akan memberkatiku seperti itu? Dasar kau, dalam hati kau masih anak kecil. Tuhan berkata, kecuali kamu bersikap seperti kanak-kanak, kamu tidak akan memasuki kerajaan surga. Benar, anak-anak itu lugu dan jujur. Kasihnya pada Tuhan murni, dan Tuhan sangat senang dengan mereka. Iya, syukur Benar. kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.